Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Rizkia Sulaiman dengan NIM 2014-2010-8 dari semester 8 jurusan Perbankan Syariah. Tujuan video kali ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu ujian komprehensif kompetensi pendukung dengan dosen penguji yaitu Bu Anita. Dalam video kali ini terdiri dari beberapa materi. Pembahasan pertama yaitu mengenai pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah layanan gadai yang tidak mengenal riba atau bunga berbunga. Pegadaian syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT Pegadaian. Pegadaian syariah menggunakan akad yang cukup banyak digunakan, yaitu akad munah. Munah dalam akad pegadaian syariah adalah biaya pemeliharaan gadai atau rahan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang jaminan gadai. Dalam prinsip syariah yang digunakan dalam akad gadai, arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam pegadaian, untung dan ruginya pihak yang menerima atau menahan jaminan bisa memungut sesuatu biaya kepada peminjam yang dalam akad digunakan sebagai biaya penitipan atau biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan bersama. Pada dasarnya, perbedaan pegadaian syariah dan konvensional adalah pada akadnya. Kebanyakan dasar hukum pegadaian syariah adalah menggunakan akad munahran. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu mengenai asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risks, di mana risiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk, di mana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis, berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang bertindak sebagai penanggung risiko. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah, sedangkan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan prinsip pertukaran atau jual-beli. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Secara umum, perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Dan yang ketiga, pembiayaan jasa, yaitu pemberian penyediaan jasa baik pemberian pelayanan dengan tanpa pembayaran imbal jasa atau ujrah. Yang keempat, kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, setiap kegiatan usaha pada pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau pernyataan yang sesuai syariah dari DSN MUI. Selain itu, setiap kegiatan usaha harus berlandaskan akad syariah baik tunggal atau gabungan, sama halnya dengan industri jasa keuangan lain. PP Syariah wajib melaporkan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari OJK. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT adalah
lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat yang pada awal pendiriannya menggunakan sumber daya, dana, atau modal dari masyarakat setempat. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berpartisipasi dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT mempunyai peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta juga dapat berfungsi sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Ia merupakan lembaga swasta yang tidak hanya berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta bagi yang berhak, tetapi juga mengupayakan pengembangan harta itu sendiri yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai zeswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang pada artinya adalah praktik memberikan sumbangan atau donasi dalam Islam. Praktik zeswaf ini memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spiritual. Dalam program zeswaf sendiri bertujuan untuk memfasilitasi praktik zeswaf yang ada di masyarakat. Program ini dapat berupa program pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang diorganisir oleh lembaga sosial atau keagamaan. Demikian video mengenai lembaga keuangan syariah non-bank yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.